Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, kita semua hari ini bisa kembali bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran di pertemuan kali ini, ya, Ibu akan meminta kalian untuk berdoa terlebih dahulu, ya. Silahkan untuk KM memimpin doa ke depan. Sok, dipimpin dulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahlimni rusdi wa qini saro nafsi walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Silahkan Dian kembali ke bangkunya. Oke, apakah pagi hari ini ada teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua? Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, Ibu ini dulu ya. Absen dulu. Masuk semua berarti ya. Oke, baik. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran ya, mari cek kerapihan kita dulu. Kerapihan baju, meja, alat tulisnya silahkan dipersiapkan dulu ya sebelum belajar. Sudah siap pakaiannya? Barangkali ada yang masih keluar, sabuknya belum benar, nah dibenarkan dulu ya. Alat tulisnya sudah siap semua? Sudah. Dian, Jajang, mana alat tulisnya? Sok, siapkan. Pulpen, buku, ya, yang berkaitan dengan perlengkapan belajar. Oke. Sudah siap? Ya. Nah, untuk meningkatkan semangat kita di pagi hari ini, ya, masih ingat tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Oke, satu kali lagi ah. Masih ingat dengan yel-yelnya kelas 6? Coba. Yel-yel kelas 6 ya. 3, 3, 2, 1. Siapa kami kelas 6. Kelas 6 kelas yang banyak rintangan. Meskipun Demikian semangat kami. tetap ada. Kelas 6 selalu senang. Boom. Oke, terima kasih. Ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu nasional ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan agar kita dalam diri kita itu tumbuh rasa cinta tanah air. Oke, silahkan untuk satu orang dari perempuan yang untuk memimpin sebagai dirijen ke depan. Boleh.
Ayo, Hafika boleh. Dipimpin dulu ya. Yuk. Berdiri semuanya, berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita tetap bersama. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, di sini Ibu akan mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Masih ingat dulu pada masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah waktu masuk ke kelas 6? Ya, kita sudah menyepakati beberapa kesepakatan kelas. Di antaranya ada apa saja? Masih ingat? Salah satunya apa coba? Tertib ketika sedang belajar. Terus apa lagi? Apa? Datang tepat waktu, betul. Kalian tadi sudah datang tepat waktu? Alhamdulillah kalau begitu ya. Terus apa lagi? Berpakaian rapi. Sudah rapi ya tadi ya? Nah ya kalau begitu berarti kita sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Baik. Nanti sepakat ya selama proses pembelajaran harus menaati kesepakatan kelasnya. Oh iya, barangkali ada yang mau ke toilet terlebih dahulu. Ada? Tidak? Oke, kalau begitu. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, itu mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Dan yang kedua itu menjelaskan cara tubuh kita, bagaimana tubuh kita itu bisa bergerak. Lihat Ibu, sedang apa ini? Sedang? Berdiri. Kenapa Ibu bisa berdiri? Coba. Atau Ibu, kenapa Ibu bisa melakukan berjalan? Ibu bisa berlari? Kenapa? Ada yang tahu? Karena manusia itu mempunyai apa? Tulang atau rangka ya. Nah, sehingga tubuh manusia itu bisa bergerak berdiri. Kalau berdiri, kalau sedang melakukan berjalan bisa berjalan. Bahkan melakukan aktivitas berlari pun, nah manusia itu terbantu ya dengan adanya. Nah, coba perhatikan bagaimana jika salah satu kaki kita tidak bisa digunakan untuk berjalan seperti halnya pada gambar berikut. Tuh ya. Di sini ada seorang anak laki-laki yang kakinya itu terkilir karena kurang hati-hati saat menaiki tangga. Namun misalkan kaki kalian terkilir, apa yang kalian rasakan? Sakit. Kalau mau berjalan, normal tidak? Tidak, ya itu berarti ada terjadi adanya gangguan pada organ, salah satu organ tubuh manusia ya, karena mengalami yang namanya cedera. Nah, itu. Sehingga kita tidak bisa melakukan kegiatan, tidak bisa beraktivitas dengan normal, dengan baik seperti biasanya. Oke. Nah, coba perhatikan ke depan ya. Kita dapat melakukan berbagai aktivitas itu karena mempunyai rangka tubuh. Nah, yang dikendalikan oleh sistem saraf. Sistem saraf di sini yaitu merupakan jaringan dalam tubuh yang mengatur kerja organ tubuh dan menyalurkan rangsangan ke anggota tubuh tertentu sehingga kita bisa bergerak. Nah, kerangka tulang itu memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak.
Kerangka juga menjadi tempat melekatnya otot-otot penggerak tubuh sehingga kita dapat berjalan, berlari, melompat, dan melakukan gerakan lainnya. Nah, kita perhatikan dulu di sini ada video pembelajaran ya. Silakan disimak terlebih dahulu. Rangka, otot, dan sendi. Rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Rangka adalah kumpulan dari tulang-tulang yang memiliki bentuk tertentu. Rangka tubuh manusia terdiri dari 206 tulang yang saling bersambung dengan bantuan sendi dari satu tulang dengan yang lainnya. Rangka manusia juga dibedakan menjadi 3 macam, yakni rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Fungsi rangka. Berikut adalah fungsi dari rangka manusia. 1. Menegakkan tubuh. 2. Sebagai alat gerak pasif. 3. Memberikan bentuk tubuh. 4. Tempat pembentukan sel darah baru. 5. Melindungi organ-organ tubuh lunak dan penting. 6. Tempat terletaknya otot yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Otot. Otot adalah jaringan dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan tulang. Berdasarkan struktur dan fungsinya, otot manusia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot poros, otot lurik, dan otot jantung. Sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Berdasarkan arah gerakannya, sendi dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu sendi putar, sendi geser, sendi pelana, sendi ensel, sendi bulung, dan sendi peluru. Nah, itu tadi ya salah satu video pembelajaran yang menjelaskan tentang rangka, kemudian apa lagi? Sendi dan otot. Jadi tadi rangka itu fungsinya apa? Membantu untuk menegakkan tubuh manusia. Itu fungsi dari rangka. Kemudian dari otot, tadi otot terbagi menjadi beberapa bagian. Ada berapa tadi? Hah? Ada 3, betul. Ada otot apa saja? Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Betul. Dari sini juga Ibu punya, nah, tekuk sistem gerak yang liriknya itu berkaitan dengan materi pada pembelajaran kali ini. Ya, coba ya, tunggu aba-aba dari Ibu. Tepuk sistem gerak. Otot termasuk organ gerak aktif. Tulang termasuk organ gerak pasif. Kerjasama antara kedua alat gerak disebutnya sistem gerak. Nah, ya, jadi dapat disimpulkan ya bahwa otot itu termasuk organ gerak aktif. Ya, kalau tulang itu termasuk organ gerak pasif. Keduanya itu bekerja sama agar apa? Agar dapat menggerakkan tubuh manusia. Ya, ada satu lagi dari. Nah, di sini ada lagu dan gerak sendi manusia. Tadi juga kan belajar tentang sendi-sendi toh. Nah, ada sendi apa saja? Masih ingat? Sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, terus sendi geser. Di sini Ibu punya lagu dan gerak tentang sendi manusia. Coba semuanya berdiri. Ini untuk membantu supaya kalian ingat dengan macam-macam sendi. 3, 2, 1. Sendi, sendi, engsel, sel, satu arah. Sendi, sendi, peluru, segala. Ya, sendi pelana 2 arah samping depan. Sendi geser ruas-ruas tulang belakang. Bisa? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk kembali. Boleh. Silakan duduk kembali. Nah, kira-kira dengan pemaparan materi, kalian tadi sudah menyimak materi pembelajaran, kemudian ada apa? Lagu dan gerak yang berkaitan dengan materi pada pagi hari ini. Sudah cukup mengerti? Insya Allah.
Oke, kalau begitu kita akan maju ke sesi berikutnya, yaitu mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Sudah Ibu bentuk kelompoknya ya, sesuai dengan gaya belajar kalian. Nanti untuk masing-masing kelompok tugasnya itu akan berbeda. Silakan. Ini untuk tugas atau LKPD kelompok 1. Silakan dibagi ya. Ditulis dulu nama kelompoknya di sini. Kemudian ini nanti ada langkah-langkah ya. Karena kelompok kalian itu suka dengan praktek ya, mengerjakan sebuah proyek itu ya. Nanti silakan dibagi tugasnya, ada yang menggambar dulu ya, terus ada yang menggunting, ada yang menempel dan sebagainya ya. Sebentar ya. Nah, kalau ini LKPD untuk kelompok 2, karena kalian semua senang menulis ya. Jadi Ibu beri tugasnya itu yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, ini ada beberapa LKPD itu ya. Nanti silahkan diisi, dibagi-bagi tugas juga ya. Sebelum mengerjakannya, tolong diisi dulu untuk nama kelompoknya. Oke? Silahkan. Nah, Ibu sudah siapkan. Ini untuk gambarnya, nanti bisa ditempel ke sini ya. Tempel dulu, terus nanti digunting sesuai gambarnya. Nanti kan di sini ada apa ya? Ada huruf nih ya, yang berbentuk lingkaran. Nah, itu bisa dibolongi untuk nanti memasangkan benang ini supaya bisa tersambung. Coba bentangkan ininya. Pegang teman-teman, pegang, dibantu. Boleh ininya ditempel dulu nih, di sini Ibu udah siapkan lemnya. Nanti boleh kalau udah tertempel boleh dipotong sesuai ini kerangkanya. Sok, tempel dulu. Sok, bekerja sama ya, berkelompok. Nah, dari sini ke sini ke sini, semua supaya semuanya tertempel, boleh. Kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan barangkali? Udah ditulis nama kelompoknya? Sok diisi ya bareng-bareng. Oh, ini boleh ditulis nama kelompoknya, terus nanti kesimpulan diskusinya catat di sini. Kalau ini tuh untuk menanggapi nanti ketika teman-teman presentasi ke depan, teman kelompok 1, kalian menanggapi di sini. Ya. Cok. Nah, ini dipasangkan berarti ya, tuh ada instruksinya, perintahnya. Pasangkan gambar-gambar di bawah ini sesuai dengan nama dan letaknya. Boleh diisi yang bisa dulu, nanti kalau misalkan bingung atau lupa, kerjasama lagi. Boleh dibagi, dibantu Jajang, Dian untuk menggunting bagian langkahnya supaya rapi. Awas kena bagian tangannya itu tuh. Harus hati-hati ya. Tidak kebagian gunting, nggak apa-apa, nanti bisa kerja yang lain ya. Nanti bisa dibantu buat itu tuh, bolongin yang ada huruf-hurufnya. Oke, selama kalian berjalan berdiskusi mengerjakan LKPD-nya, Ibu izin untuk ini ya, sekalian menilai. Nanti Ibu akan nilai
kerjasamanya dari kalian masing-masing. Kelompok 2, kelompok 1. Delia dan Siti. Bisa? Ya, silakan dilanjutkan ya. Udah? Yang mau presentasi kelompok 1 dulu atau 2 dulu? 2 dulu ya, yang nunggu udah lama ya, kasihan. Boleh, siap-siap ya. Oke, tolong disimak baik-baik. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Perkenalkan diri dulu, kemudian sampaikan hasil diskusinya, sudah cukup. Perkenalkan, nama saya Titin. Kami dari kelompok 2 akan menyimpulkan tulis di kelompok kami. Silakan dibacakan, boleh langsung. Organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak adalah tulang, otot, dan sendi semua. Organ yang memiliki peran masing-masing dalam membentuk gerakan. Tubuh kita bisa bergerak karena adanya kerja sama antara otot dan tulang serta sistem saraf. Oke, tadi sudah mengerjakan apa saja dari LKPD-nya? Kalau barusan kan itu kesimpulannya. Memasangkan gambar. Bisa ditunjukkan kepada teman-teman kelompok 1. Nah, ini tadi hasil kerja kelompok 2 ya. Terus yang berikutnya. Ayo bisa dipercepat. Memberi contoh ya dengan sesuai nama-nama sendi, macam-macam sendi. Kemudian satu lagi. Melengkapi sistem kerangka. Sudah cukup? Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebentar? Cukup? Bagus? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan dilanjut dengan kelompok 1. Mana hasil kelompoknya tadi kalian sudah membuat apa? Coba diperlihatkan kepada kelompok 2. Silakan berbicara. Ini apa? Ya, ini adalah kerangka tubuh manusia ya teman-teman. Nah, ini tuh sudah tersusun dengan baik sehingga jadilah kerangka tubuh. Gambaran kerangka tubuh kita. Kemudian yang satunya lagi. Yang keras Jajang tidak terdengar. Kerangka apa? Kerangka tangan. Bisa coba digerakkan? Nah, iya itu ya. Salah satu contoh gambaran bagian tubuh bisa bergerak. Bagaimana tanggapannya teman-teman? Bagus. Oke, sudah cukup? Beri tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1, silakan duduk kembali. Oke. Alhamdulillah presentasinya sudah selesai. Ibu ambil ininya ya. Oke. Ibu ambil. Mana tadi hasil itunya? Terima kasih. Sebentar. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya, nah, kita ada kuis ya. Silakan dijawab bersama-sama, ada 3 kuis. Manakah yang disebut rangka? Yang mana? Rangka. Betul. Kemudian, pilihlah gambar di bawah ini selain dari macam-macam otot.
selain dari macam-macam otot? B. Betul. Yang ketiga terakhir, sendi yang hanya bisa digerakkan satu arah. Betul? Betul. Oke, paham ya? Dan insya Allah sudah paham. Nah, sekarang Ibu ada evaluasi ya untuk sebagai bentuk penilaian pemahaman kalian di materi kali ini. Oke, silakan kerjakan masing-masing secara mandiri. Ya, pulpennya diambil. Silakan diisi. Ini kelasnya belum jam. Tanggal 6. Sudah? Oke. Terima kasih, semoga nanti hasilnya memuaskan. Oke. Ya. Untuk kegiatan evaluasi itu sudah ya. Mari kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Jadi tadi itu kita sudah belajar tentang apa? Rangka, sendi, dan otot. Rangka itu merupakan alat gerak pasif, sedangkan apa? Sendi berfungsi untuk menghubungkan tulang sehingga memungkinkan tulang itu atau tubuh untuk bergerak. Sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Itu bedanya ya. Nah, dengan adanya sistem rangka yang baik ya, manusia itu dapat bergerak dengan nyaman. Betul. Oke, nah di pembelajaran kali ini tadi kalian sudah mempelajari tentang rangka, sendi, dan otot ya. Kalian senang tidak dengan belajarnya? Kenapa? Karena belajar secara berkelompok. Ya, bisa berbagi pendapat, ya, berbagi tugas, begitu. Terus, mungkin ada yang belum kalian pahami terkait materi pada pagi hari ini? Cukup? Cukup. Semoga di materi yang sudah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa tersampaikan dengan baik ya. Nanti di rumah tolong dipelajari kembali, oke? Bisa dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Materinya silahkan dibaca-baca ya di rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan Dian pimpin doa dari sembari duduk saja, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih ya anak-anak semuanya. Ibu mohon maaf apabila ketika tadi selama pembelajaran banyak salah-salah kata atau ada pemaparan yang kurang begitu jelas, itu kurang begitu dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Ya.